Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Radinda Faridya Cipta dari SMA Islam Harapan Ibu. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan argumentasi saya seperti berikut. Sekolah adalah wadah untuk mencari ilmu di bidang akademis maupun non-akademis. Berbagai macam kenakalan banyak kita lakukan di sekolah, namun terkadang kita lupa kalau kenakalan yang kita lakukan itu berlebihan, seperti obat-obatan terlarang, perundungan, mabuk, dan sebagainya. Hal-hal tersebut yang terkadang banyak sekolah ingin mengeluarkan anak-anak yang memiliki kenakalan tanpa lihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Dengan alasan anak tersebut takut mengajak teman-temannya untuk melakukan hal serupa yang dia lakukan. Menurut saya, alasan tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk sekolah mengeluarkan anak-anak yang memiliki masalah-masalah kenakalan remaja. Karena seperti yang kita ketahui, kenakalan remaja itu datang dari diri sendiri, bukan diajak teman, apalagi dari orang lain. Karena jika diri kita menolak, maka tidak akan terjadi hal-hal tersebut. Baik, langsung saja. Argumentasi saya adalah 1. Setiap murid harus mendapatkan hak yang sama untuk bisa mempersiapkan dirinya untuk masa depan bangsa. Seperti kita tahu, anak-anak remaja adalah masa depan bangsa, yang dimana ketika anak-anak ini dikeluarkan dari sekolah karena kesalahan-kesalahan mereka tidak akan bisa menjadi masa depan bangsa. Karena masa depan bangsa itu harus penuh dengan pendidikan, mereka harus terus diajar. Namun ketika mereka tidak mendapatkan pendidikan, maka mereka akan menjadi bumerang bagi negara Indonesia ini sendiri. Yang kedua, dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dan hak-hak anak, seharusnya sekolah tidak elok mengeluarkan anak-anak tersebut. Mengapa kita bisa bilang tidak elok mengeluarkan anak-anak tersebut? Karena sudah jelas dari Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang ini tentang perlindungan hak anak, jika sekolah mengeluarkan anak-anak dari sekolah karena kesalahannya sendiri, maka sekolah ini tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena jelas di sini ini untuk melindungi dan dari hak-haknya anak itu sendiri. Jika mereka dikeluarkan dari sekolah, maka mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapat. Yang ketiga, apa manfaat yang dapat dari mengeluarkan anak-anak dari sekolah? Apakah sekolah merasa lebih aman? Apakah sekolah merasa bahwa tidak akan ada lagi yang melakukan hal-hal ini? Atau hal-hal lainnya? Mungkin kalau sekolah merasa lebih aman, menurut saya tidak. Karena seperti yang telah saya sampaikan, bahwa kesalahan-kesalahan, kenakalan-kenakalan ini dilakukan dari diri sendiri, yang datang dari diri sendiri dan dilakukan oleh diri sendiri, yang mana tidak ada paksaan pastinya. Ya, menurut UNRI tahun 1945 pasal 31 yang berisi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sudah jelas dari UU tersebut tidak ada pengecualian apapun. Mau dia melakukan narkoba, mau dia melakukan mabuk, mau dia melakukan perundungan, itu semua masih bisa dibina dengan baik, tidak dengan cara dikeluarkan dari sekolah. Mungkin jika pemerintah bisa membuat kebijakan dengan baik, pasti saya yakin anak-anak ini bisa dengan baik berubah menjadi yang lebih baik. Jadi menurut saya, bahwasanya seluruh anak-anak ini memiliki hak yang sama. Jika kotor kukunya, cukup potong kukunya, jangan potong jarinya. Hal ini yang bisa kita tangkap dari pepatah ini adalah, jika sikapnya yang salah, maka diperbaiki sifatnya. Bukan mengeluarkan anak itu dari sekolah, bukan membuang anak ini atau mengucilkan anak ini. Dan juga tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa sekolah yang memiliki murid bermasalah itu harus dikeluarkan. Apakah sekolah yang tidak mau memiliki murid bermasalah atau tidak bisa membimbing murid tersebut? Seharusnya sekolah bisa membina anak-anak yang memiliki problem. Apa fungsi guru BK jika kalau murid melakukan kesalahan langsung dikeluarkan? Menurut saya juga, sekolah harus menyusun strategi untuk anak-anak yang melakukan hal tersebut. Mungkin dengan edukasi tentang lingkungan yang baik. Dan anak-anak yang melakukan hal seperti ini, jika tidak mendapatkan edukasi, masa mereka akan melakukan hal-hal ini terus-menerus hingga mereka dewasa, yang nantinya mereka akan jadi bumerang sendiri untuk negara Republik Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.